warna merah, terus bentuknya lubang yang lebih besarnya lagi, tapi kualitasnya kata yang jual itu lebih bagus ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Ismi Khairil Anwar. Welcome back to my YouTube channel. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membahas salah satu produk dari Federal yang bernama Master Rim. Nah, langsung saja guys ya. Kenapa aku membahas Master Rim ini? Karena gini, biasanya kalau kita itu memiliki motor yang sudah lanjut usia ya, terutama ya, atau mungkin bahkan di satu waktu saat kita lagi nggak beruntung aja, itu mungkin kita sering mengalami yang namanya remblong ya, remblong atau bahasa sehari-harinya kita waktu mau ngerem itu kita nggak bisa berhenti mendadak gitu, tapi kita terus melaju karena remnya itu nggak pakem. Nah, di sini aku udah menyediakan dua kondisi master rim. Yang pertama kondisi master rim yang sudah aus, ini yang pertama. Yang kedua kondisi master rim yang baru. Nah, kenapa aku memutuskan untuk membeli yang merek aftermarket kayak gini ya? Aftermarket itu selain Federal, ada juga yang merek kayak Indoparts gitu. Dia juga jual. Terus kalau misalkan kalian tahu merek-merek lain, boleh komen di bawah ya. Terus ada juga Master Rim tuh yang original, bawaan dari motor kalian. Nah, kebetulan motor yang lagi aku bahas ini adalah motor Yamaha Mio Soul GT 125. Jadi motor ini kebetulan banyak juga orang-orang yang pakai. Jadi pas banget kalau aku bahas video ini. Tapi tenang aja guys, karena cara penggantian master rim atau review master rim khususnya merek Federal ini, itu jenisnya ada banyak dan kemungkinan besar di semua motor itu ada jenis untuk Federal ini ya. Misalkan kalian mau beli Federal untuk motor apa namanya Vario, itu ada juga guys. Nah, kalian tinggal tanya aja kalau yang jual itu biasanya tahu tipe-tipenya guys. Oke, langsung aja ya. Kita sebelum membahas master rim merek Federal ini, aku akan coba bahas dulu kenapa aku memutuskan untuk mengganti master rim yang lama ya. Karena aku itu udah sering lihat tutorial YouTube ya guys ya, cara mengatasi master rim yang blong gitu ya. Ada yang mungkin idenya adalah menggunakan karet gas ya, karet gas kalau kalian tahu yang biasanya warna merah, terus bentuknya kan hampir mirip kayak gini ya. Terus nanti karetnya tuh dimasukin ke ujung ini, terus dipasang sebagai pengganti salah satu karet yang mungkin karetnya itu udah aus atau putus. Jadi kalau aus atau putus kan kurang satu ya jadinya. Nah, tapi aku udah pernah mencoba teknik itu guys. Aku udah coba, aku pasang di ujung apa namanya master rim yang udah aus ini, terus aku coba gitu ya. Itu kendalanya yang pertama, karet gasnya ternyata nggak bisa masuk ke dalam rumah master rim aku ya, kayak gini rumahnya maksudnya. Nah, karet gasnya itu nggak bisa masuk ke sini guys. Di dalam tuh sebenarnya kalau kalian tahu, nah kalau kalian perhatikan lagi tuh, di dalamnya kan ada kayak lubang gitu ya. Bukan lubang yang paling kecil, tapi lubang yang lebih besarnya lagi, ini itu nggak bisa masuk ke situ karet gasnya. Kalaupun bisa masuk, itu seret banget guys. Nah, aku udah coba mengikis sedemikian rupa ya karet gasnya, biar karet gasnya itu masuk walaupun agak seret gitu. Tapi tetap aja potongan aku ya khususnya itu nggak bisa presisi, nggak bisa bulat total. Kalaupun bisa, pada saat dipakai itu seret guys. Nah, jadi terus aku pasang udah aku pasang bocor nggak taunya. Nah, oleh karena itu daripada gitu, aku coba cara kedua. Cara keduanya itu, nih kalian bisa lihat master rimnya. Cara kedua yang aku pakai ini karangan aku sendiri ya. Aku belum pernah lihat tutorialnya di YouTube, tapi aku coba aja barangkali berhasil kan. Jadi kalau kalian lihat di salah satu sealnya ini, nah ini kan ada garis ya, ada garis. Ini sebenarnya
salah satu sealnya ini udah putus guys, udah putus. Terus kalau kita mau cari spare partnya, penggantinya, kan berarti aku harus nyari mastering bekas lagi ya. Nah aku nggak punya spare part masteringnya. Mungkin kalau aku pengen sedikit repot ke bengkel gitu nanya-nanya, mungkin ada ya spare partnya. Tapi kalau misalkan kalian mau beli spare part yang original, sealnya aja gitu, itu aku udah coba tanya di salah satu toko, dia nggak menyediakan rupanya guys. Nah jadi terpaksa aku lem aja pakai lem macam power glue. Nah setelah aku lem pakai power glue, itu nyatu guys, nyatu kayak gini tuh, rapi. Dan ini tuh udah pemakaian sekian ribu kilometer ya, aku coba itu nggak apa-apa, maksudnya nggak putus gitu. Tapi walaupun nggak putus, setelah dicoba awalnya itu memang remnya nggak belong guys, tapi lama kelamaan sedikit demi sedikit mulai blong gitu. Memang pada saat kita coba ngerem gitu ya, pada saat coba ngerem pertama kali pakem, tapi lama kelamaan remnya itu kayak blong sedikit, lama-lama blong total gitu terus pokoknya. Nah daripada membahayakan, jadi aku putuskan untuk mau pakai yang aftermarket, karena kebetulan yang versi originalnya itu mahal banget guys, harganya 113 ribuan lah kalau di online ya. Kalau di offline yang originalnya 118 ribuan dijual di pasaran. Nah dibandingkan dengan aftermarket seperti ini 25.000 kalau di offline. Kalau di online aku lihat ada yang 20.000, tapi masalahnya di ongkos kirim guys. Kalau kalian bisa dapetin yang free ongkir itu mantep. Nah kalau yang KW itu juga 20.000 harganya guys malahan, atau 25.000 lah bisa juga. Tapi kualitasnya kata yang jual itu lebih bagus yang federal ini. Jadi aku pikir ya udah yang federal aja daripada yang KW. Oke, nah satu lagi informasi, jadi sebenarnya masterin yang lama ini itu tadinya kondisinya lebih parah dari ini guys. Kenapa aku bilang lebih parah? Di sekujur masterin ini itu sebenarnya udah banyak kerak yang nempel tadinya. Terus aku bersihin kan pakai sikat kawat, pakai sabun, terus aku copotin ini, aku copotin sealnya, baik yang udah putus maupun yang enggak. Singkat cerita aku bersihin lah. Terus ini hasilnya, hasil paling bersihnya itu ini. Jadi kalian bisa lihat masterimnya itu kayak batu ya teksturnya, ada ada teksturnya gini, ada pori-porinya. Nah ini adalah ciri-ciri masterim yang sudah aus. Nah seperti ini. Nah keausan bolong-bolong ini sebenarnya itu juga ada di sini tuh, di sini. Terus di balik sealnya ini itu juga ada guys, lubang-lubang kayak gini itu sama ada. Nah kemungkinan besar itu yang menyebabkan cairan itu tidak sepenuhnya terpompa di dalam rumah master rem, sehingga remnya itu blong gitu. Nanti coba kita buktikan ya setelah kita pemasangan master rem yang baru apakah masih blong. Tapi dijamin sih enggak guys, karena spare partnya baru ya. Terus kemudian dari segi pernya sih nggak kelihatan, nggak masalah ya, nggak masalah. Yang masalah itu cuman di ininya doang sebenarnya, sealnya putus sama batang masternya ini yang sudah tidak rata. Nah kita coba bandingkan sama yang versi aftermarketnya. Kalau sekilas pandangan saya ini sama ya dari segi panjang dan dimensinya. Oke. Sebelum kita bahas yang merek federal, kita lihat dulu, kita puas-puasin dulu guys. Nah ini bentuknya seperti ini ya, master yang sudah aus. Nah ini udah aku bersihin loh guys, jadi ini bukan kondisi yang udah ausnya, tapi ini udah aku bersihin sebenarnya. Makanya kalian cuman ngelihat yang bersihnya aja. Oke. Nah ini untuk sebagian dari master remnya. Kemudian part-part lain dari master rem ini juga aus, bisa kalian lihat. Nah besinya karatan ini udah aku sikat pakai sikat kawat guys, cuman ini udah hasil optimal lah kalau menurutku. Hasil dari sikat kawat sebelumnya lebih parah dari ini ya.
lebih parah. Terus ini di dalam ini apa namanya, sel karet yang besarnya. Sebenarnya ini udah ada yang sobek ya guys ya, sel karetnya ini. Bentar aku cariin dulu yang sobek. Nah ini dia tuh, ini udah ada yang sobek guys. Kemungkinan ini juga menjadi salah satu penyebab adanya gelembung udara di dalam rumah Masterim kalian. Gelembung udara kan menyebabkan ini juga ya, menyebabkan remblong. Nah seperti itu. Oke. Nah kita taruh Masterim yang udah aus, kita beranjak atau beralih ke Masterim aftermarketnya Federal. Ini adalah Masterim Federal. Di sini ada tulisannya dipasarkan oleh PT Astra, Autoparts Tbk dan seterusnya ya. Nah untuk yang aftermarket seperti ini enaknya itu kita maksudnya aku itu belum pernah ya menjumpai yang palsu gitu ya. Biasanya yang dipalsuin itu yang merek aslinya guys. Kalau yang merek aftermarketnya belum pernah lihat aku ada yang dipalsuin. Nah kalau kalian beli ya kurang lebih beginilah tampilannya ya. Di sini nggak ada tulisan Miosul GT, cuman orangnya bilang ini bisa untuk Miosul GT dengan alasan diukur dari dimensinya aja guys, kayak gitu. Oke, langsung saja kita buka ya partnya ya. Ini dia partnya. Nah kita bisa lihat keseluruhan bagian dari partnya secara kasat fisik ya, itu bobotnya itu sama guys, dari segi bobot sama. Oke, nah dari segi bobot ya, biar lebih detail aku akan coba hitung yang gelondongannya langsung. Satu paket bobotnya 20,9 gram. Kenapa aku hitung bobotnya ya, karena aku pikir bobot tuh juga menentukan kualitas guys. Walaupun yang ringan kadang-kadang lebih bagus kayak karbon ya. Tuh 22,8 gram. Selain itu aku udah pernah coba ngangkat yang versi KW nya. Yang KW nya itu lebih ringan guys daripada yang Federal ataupun yang original. Itu sebabnya aku pikir ini kualitasnya sama. Bahkan seperti yang kalian lihat tadi, yang Federal malah lebih berat daripada yang versi originalnya. Nah mudah-mudahan aja yang Federal ini cukuplah daya tahannya ya, kurang lebih gitu. Oke, untuk pelengkapnya kita akan lihat satu persatu perbandingan komponen yang ori dengan yang Federal ya. Nah ini bisa kalian lihat sama ya dimensinya ya guys ya, tuh sama. Oke. Nah untuk selanjutnya kita akan coba bandingkan yang kancingnya. Nah ini kancingnya sama juga nih, tuh sama guys ya. Kemudian kita lihat yang seal karet tabungnya yang besarnya, tuh dimensinya juga sama guys, dari segi tinggi dan segala macamnya. Tuh. Kalau ini lebih besar yang lamanya karena memang udah melar ya yang lama guys ya. Nah ini lubangnya pun juga kurang lebih mirip lah. Tuh. Bagian belakangnya juga seperti ini guys, mirip. Dari segi dimensi ya kurang lebih sama lah guys. Oke, kemudian kita lihat pernya. Nah ini pernya, per yang lama di tangan kanan, per yang Federal di sebelah kiri. Yang baru pasti yang hitam ya guys ya. Nah ini ketinggiannya cenderung lebih tinggi Federal 1 ulir guys ya, masih tinggi 1 ulir. Tapi kalau kita lihat dari segi ketegangannya, nah ketegangannya ini dibandingkan dengan Federal lebih tegang ya guys ya.
lebih keras. Kalau yang sudah halusnya lebih empuk ya. Mungkin kalau kalian beli yang baru original itu juga tegang juga guys. Nah, kemungkinan kapirnya ini memang sudah halus ya, tapi nggak apa-apa sih kalau bisa kalian pakai, nggak masalah. Oke, selanjutnya kita bandingkan unit intinya. Nah, seperti ini perbandingannya, benar-benar sama ya. Paling yang nggak salah itu ininya guys, tapi menurut aku nggak masalah ya, karena overall keseluruhan dimensi sama tuh ya kan, seperti ini tuh. Di atasnya seperti ini dimensinya. Ini baliknya. Untuk dimensi baliknya Federal lebih kecil ya sebenarnya guys ya, lebih kecil, tapi mudah-mudahan gak masalah. Untuk ujungnya ini juga Federal sedikit banget lebih kecil. Oke, satu lagi dari segi suara ya, kita akan bandingkan pada saat saya menjatuhkan merek Federal dengan merek yang apa namanya original ini, apakah sama suaranya. Kita dengarkan saja ya. Oke, jadi kalau dilihat dari segi suara ya, kalau secara kasat telinga aku aja ini sama guys, ini kayak sama gitu ya, nggak ada perbedaan sama sekali, seolah-olah dibuat dari bahan yang sama. Terbukti dari suaranya aja ya, kalau kita buktikan dari suaranya aja. Oke, langsung saja kita pasang guys ya. Nah, untuk cara pasang mastermnya mungkin banyak dari kalian yang udah pada tahu ya, tapi nggak apa-apa, aku akan reminder lagi. Jadi di sini kalau strategi aku ya, aku pakai selang yang aku hubungin ke katup apa ini namanya ya, katup udara lah gampangannya, yang ada di kaliper. Kemudian aku buka sampai udaranya los, nanti sedikit demi sedikit cairannya itu akan keluar dengan sendirinya guys. Nah, aku nggak pakai panjang-panjang karena aku emang nggak bermaksud untuk menguras isi dari apa namanya minyak rem ini, karena sebenarnya aku udah belum lama ganti ya. Tadi kan aku udah kasih tahu bahwa aku udah nyoba strategi yang satu sama yang kedua tadi ya, yang pakai karet gas sama aku lem pakai power glue atau lem gitu, tapi kan ternyata los juga. Nah, itu kenapa aku pikir minyak remnya nggak usah diganti, karena menurut aku masih bagus ya, ini masih merah gini guys tuh minyaknya.
Terus masih ada sisa juga minyak krimnya. Ini aku pakai minyak krim yang dot 3 ya. Bagi kalian yang mungkin penasaran, aku pakai dot 3 aja. Ini kalau kalian beli di offline ya, itu 5 ribuan guys biasanya harganya. Tapi kalau di online pastinya lebih murah, 3.500. Nah, kalau kalian bisa dapetin gratis ongkir, mantap tuh. Oke. Nah, ini cara aku menguras sedikit minyak krimnya. Ini aku bukan menguras ya, ini aku sedot sedikit minyak krimnya, karena biar minyak krimnya itu nggak tumpah pada saat kita nyopot master rim ini guys. Tuh, jadi udah kosong di atas ini minyak krimnya. Nah, udah kosong minyak krimnya. Minyak krim yang atas ini warnanya kecoklatan ya, nggak sama kayak yang bawah. Nggak tahu kenapa aku. Tapi nggak apa-apa, kita pakai aja guys. Oke, nah cara pasang master rimnya gampang banget. Kalian tinggal masukin aja master rimnya yang udah kalian set tadi ya, yang udah kalian pasangin begini. Nah, seperti ini ya. Oke, kalian pencet-pencet kayak mompa gitu biar masuk. Nah, setelah itu seperti biasa ringnya kalian masukkan, terus penguncinya juga kalian masukkan. Tapi aku nggak bisa praktekin kalau pegang satu tangan ya. Ini aku pause dulu. Nah, singkat cerita setelah dipasang seperti ini hasilnya guys ya. Nih kayak gini. Jadi karetnya kalian pasang, terus setelah dipasang handle-nya kalian pasang sendiri, terus pasti bisa lah guys ya kalau cuman ini. Nah, setelah kalian pasang ini rimnya, pada saat kalian coba itu pastinya nggak nempel ya ini guys ya, alias nggak los lah, rimnya udah nggak los lagi kayak gitu ya. Dan setelah kalian pasang, jangan lupa kalian pastikan juga bahwa remnya itu, bahwa katupnya itu tidak bocor, tidak ngerembes ya guys ya. Nah, ini juga kebetulan udah aku coba keliling, hasilnya bagus, pakem guys. Nah, kayak gitu ya. Oke, mungkin demikian dulu guys tutorial dan sekaligus review master rem merek Federal. Oke, kalau ada pertanyaan kalian tulis di kolom komentar, insya Allah aku jawab. Oke guys, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.